warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai laporan konsep ASKEP atau asuhan keperawatan. Baik, langsung saja. Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan yang merupakan proses pengumpulan data yang sistematis dan berbagai sumber buat mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan. Pengkajian meliputi identitas dan penanggung jawab, yaitu nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, alamat, serta diagnosa medis. Yang kedua, keluhan utama. Pasien sangat gelisah, pernafasan cepat, dispnea dan dangkal, batuk-batuk, disertai bunyi ronghi saat auskultasi. Kadang juga disertai muntah dan diare, anoreksia. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Selanjutnya yaitu riwayat penyakit sekarang. Bronchopneumonia umumnya didahului infeksi saluran pernapasan permukaan selama beberapa hari. Suhu tubuh bisa naik mendadak pada 39 sampai 40 derajat Celcius dan kadang disertai kejang lantaran demam yang tinggi. Riwayat penyakit dahulu pernah menderita penyakit infeksi yang mengakibatkan sistem imun menurun. Riwayat kesehatan keluarga, anggota keluarga lainnya yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan bisa menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Riwayat kesehatan lingkungan, pneumonia seringkali terjadi dalam ekspresi dominan hujan dan ekspresi dominan semi. Selanjutnya imunisasi. Anak yang tidak menerima imunisasi berisiko tinggi buat mendapat penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau bawah lantaran sistem pertahanan tubuh yang relatif buat melawan infeksi sekunder. Selanjutnya nutrisi. Riwayat gizi buruk. Kekurangan gizi akan menurunkan kapasitas kekebalan untuk merespon infeksi pneumonia, termasuk gangguan fungsi granulosit, penurunan fungsi komplemen, dan juga menyebabkan kekurangan mikronutrien. Selanjutnya usia. Bayi dan balita memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang masih rendah dibanding orang dewasa, sehingga balita masuk ke dalam kelompok yang rawan terhadap infeksi seperti influenza dan pneumonia. Anak-anak berusia 0-24 bulan lebih rentan terhadap penyakit pneumonia dibanding anak-anak berusia di atas 2 tahun. Hal ini disebabkan imunitas yang belum sempurna dan saluran pernapasan yang relatif sempit. Selanjutnya faktor lingkungan. Pemeliharaan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang kurang juga bisa menyebabkan anak menderita sakit. Lingkungan pabrik atau banyak asap dan debu, ataupun lingkungan dengan anggota keluarga perokok. Pada lingkungan rumah seperti kondisi jendela, luas ventilasi kamar balita, jenis lantai rumah, jarang membuka jendela setiap pagi, dan penggunaan obat nyamuk dapat berisiko anak terserang bronchopneumonia. Selanjutnya, untuk menentukan kebutuhan cairan berdasarkan berat badan menurut WHO, kebutuhan cairan pada anak dapat dihitung dari berat badan, yaitu berat badan kurang 10 kg remove besar 20 kg menghasilkan 1.500 tambah 20 kg per BB untuk setiap kilogram berat badan di atas 20 kg. Pemeriksaan fisik head to A. Keadaan umum. Keadaan genetik dalam pasien menggunakan bronchopneumonia merupakan pasien terlibat lemah, pucat, dan sesak nafas. B. Tanda-tanda perindikasi vital. Dihasilkan suhu meningkat 39-400 Celcius, nadi cepat dan kuat, pernafasan cepat dan dangkal. C. Kulit. Tampak pucat, cyanosis, umumnya turgor. D. Kepala. Pada pemeriksaan kepala dapat dihasilkan infeksi dalam bentuk kepala, lingkar kepala, warna dan tekstur rambut, keadaan ubun-ubun anterior dan posterior. E. Mata. Didapatkan output pemeriksaan konjungtif, anemis, sklera putih. F. Hidung. Pada pasien bronchopneumonia dihasilkan adanya sekret, terdapat pernafasan cuping hidung dan cyanosis. G. Mulut. Bibir kering, cyanosis, membran mukosa kering dan pucat. H. Telinga. Di telinga terdapat inspeksi adanya peradangan atau tidak. I. Leher. Palpasi dan inspeksi adanya pembesaran limfe atau tidak. J. Dada. Bagian dada ada tarikan dinding dada, pernafasan dangkal dan cepat. K. Jantung. Jika ada komplikasi pada
endokriditis, suara tambahan terjadi. I. Paru-paru, bunyi nafas menggi dan wheezing. M. Abdomen, kembung, tegangan atau relaksasi dan distensi abdominal. N. Ekstremitas, pasien dengan bronkopneumonia dengan penampilan lemah, aktivitas menurun, sinusosis pada ujung jari tangan dan kaki, dan akral hangat. Baik, selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan dan fokus intervensi. A. Diagnosa keperawatan menurut KBBI. 1. Nyeri akut. 2. Gangguan mobilitas fisik. 3. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Fokus intervensi berdasarkan psiki. 1. Nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam diharapkan masalah nyeri berkurang dengan kriteria hasil sebagai berikut. A. Meringis menurun. B. Protektif menurun. C. Keluhan nyeri menurun. D. Gelisah menurun. E. Intervensi. F. Identifikasi lokasi karakteristik. G. Berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. H. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri. I. Kolaborasi pemberian analgetik. Gangguan mobilitas fisik. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil. Nyeri sendi di kaki menurun, pergerakan ekstremitas meningkat, rentang gerak meningkat, gerakan terbatas menurun, intervensi, identifikasi adanya nyeri, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitoring TTV, anjuran melakukan mobilitas dini. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 8 jam, diharapkan jalan nafas pasien kembali normal dengan kriteria hasil, produksi sputum menurun, frekuensi nafas membaik, gelisah menurun, intervensi, monitor pola nafas, monitor bunyi nafas tambahan, posisikan semi-flower, berikan oksigen, anjuran teknik batu efektif. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah tindakan perawat yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pengetahuan klinis untuk meningkatkan perawatan klien. Setelah menemukan masalah keperawatan yang dialami klien, selanjutnya peneliti menentukan tindakan atau perencanaan intervensi yang dilakukan kepada klien. Tindakan yang dilakukan pada diagnosa gangguan harga diri rendah situasional, yaitu berupa pembinaan hubungan saling percaya, berdiskusi dengan pasien tentang kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Kemudian menekankan penyelesaian permasalahan dengan terapi kegiatan positif atau terapi diversional. Langsung saja, implementasi keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang mengikuti rumusan yang sudah ada di rencana keperawatan. Nah, tahap implementasi mengacu pada pelaksanaan dari rencana keperawatan yang telah disusun, yang dimana implementasi mencakup pelaksanaan dari intervensi keperawatan yang ditujukan dalam mengatasi diagnosa keperawatan, masalah kolaboratif, dan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Sedangkan evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan dan bertujuan untuk menentukan berbagai respon pasien terhadap intervensi keperawatan yang sudah disusun dan sebatas mana tujuan-tujuan yang direncanakan sudah tercapai. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan setelah tindakan yang diberikan untuk bersihan jalan napas tidak efektif yaitu 1. Pasien mampu bernafas dalam rentang normal. 2. Irama pernapasan pasien normal. 3. Pasien mampu mengeluarkan sputum. 4. Pasien mampu untuk bernapas dengan normal tanpa ada suara napas tambahan. 5. Pasien tidak merasa sesak nafas saat istirahat. Dan 6. Pasien tidak merasa sesak saat melakukan aktivitas ringan. 7. Pasien mampu untuk batuk.
Dan yang terakhir, pasien tidak mengalami penumpukan sputum pada jalan napas. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.